Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramadan, eh, jurusan Pendidikan Matematika dari kelas Matematika Dik F 2018. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya PLP 1 di SMA Negeri 16 Medan dengan dosen pengampu Ibu Ade Andriani SPD MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karakter umum peserta didik di SMA Negeri 16 Medan. Salah satu faktor penting dalam kegiatan pembelajaran adalah karakteristik siswa. Itu yang paling utama. Karena karakteristik merupakan salah satu variabel dalam desain pembelajaran. Karakteristik siswa merupakan salah satu variabel dari kondisi pengajaran. Variabel ini didefinisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa. Aspek-aspek ini bisa berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal hasil belajar yang telah dimilikinya. Karakteristik siswa akan sangat mempengaruhi dalam pemilihan strategi pengolahan yang berkaitan dengan bagaimana menata pengajaran agar sesuai dengan karakteristik perseorangan siswa. Karakteristik tersebut dapat mempengaruhi keefektifan dan proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam pendidikan di sekolah SMA Negeri 16 Medan bersifat klasikal yang melibatkan siswa dan guru. Pembelajaran yang bersifat klasikal tentu membutuhkan proses persiapan dan perencanaan pada desain pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Hal tersebut karena terdapat keberagaman karakteristik antar siswa yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik yang berbeda di SMA Negeri 16 Medan. Para pendidik dalam hal ini, guru perlu memperhatikan karakteristik siswa sebagai peserta didiknya. Penguasaan guru terhadap karakteristik siswa dapat membantu dalam membuat perencanaan pembelajaran. Di antaranya dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Seorang guru harus cerdas dalam pemilihan metode pembelajaran agar dalam keberagaman karakteristik siswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu, pengenalan terhadap karakteristik siswa harus dilakukan agar mereka mengetahui karakteristik mereka. Berdasarkan dari hasil pengamatan kami selama beberapa minggu di SMA Negeri 16 Medan, kami di sini hanya 2 minggu untuk meneliti di SMA Negeri 16 disebabkan karena kondisi yang tidak mendukung. Jadi kami di sini tidak bisa sepenuhnya untuk mewawancarai, meneliti dan lain-lain. Ini adalah peserta didik di SMA Negeri 16 Medan memiliki karakter yang cukup baik. Hal ini kami katakan berdasarkan instrumen yang sudah kami isi selama pengenalan lingkungan persekolahan. Salah satu instrumen yang membuktikan bahwasannya karakter siswa di SMA 16 Medan cukup baik, peserta didik dapat bersosialisasi kepada temannya, mereka orang yang jarang atau tidak berlaku kurang sopan, serta peserta didik selalu mempunyai rasa empati, kepedulian, dan sikap tolong-menolong di antara sesama siswa. Saya akan menjelaskan penyesuaian diri meliputi interaksi ini terus kita lakukan dan berpengaruh pada diri kita. Diri kita adalah segala hal yang menyangkut keadaan diri. Siapakah kita, badan kita, perilaku, perasaan, dan pikiran kita. Kita biasa melakukan interaksi dengan diri kita, berbicara pada diri kita sendiri, memikirkan apa yang akan kita lakukan dan sebagainya. Demikian juga dengan orang lain dan sekitar kita. Kita dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan, sebaliknya orang lain dan lingkungan juga dipengaruhi oleh kita. Berdasarkan dari hasil pengamatan di SMA Negeri 16 Medan, kami memperoleh hasil bahwa setiap peserta didik sudah mampu menyesuaikan diri atau mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah, baik dalam proses pembelajaran maupun proses tata pelaksanaan peraturan tata tertib di sekolah. Salah satu yang membuktikan bahwa peserta didik di SMA Negeri 16 Medan sudah mampu beradaptasi adalah ketika peserta didik dapat menentukan minat, bakat, dan intelijensinya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur organisasi dan tata kerja sekolah SMA negeri. Sistem dan struktur organisasi yang baik haruslah mempunyai tujuan bersama. Jadi setiap orang tentu saja mempunyai visi dan misi yang sama untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud. Dengan cara inilah maka mereka bisa melibatkan dirinya ke dalam organisasi. Mereka menyatukan kepentingan dengan tujuan yang awalnya berbeda-beda menjadi satu sebagai tujuan bersama dari organisasi tersebut. Begitu pula halnya dengan sistem dan struktur organisasi sekolah yang memiliki tujuan tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kerja sama dari setiap unsur atau komponen lembaga sekolah. Dalam hal ini, dengan adanya sistem dan struktur organisasi, maka setiap unsur atau komponen mengetahui peran serta posisi atau kedudukan yang dimilikinya. Dengan adanya struktur dan bagan organisasi sekolah memudahkan orang yang masuk ke lingkungan sekolah mengetahui struktur, bagan, dan tata kerja di SMA Negeri 16 Medan. Struktur organisasi ini berada di depan mau memasuki SMA Negeri 16 Medan. Jadi kami langsung mengetahuinya. Yang pertama, kepala sekolah Ibu Haji Fauzia Hasibuan SPD MSI dengan NIP kita bisa lihat sendiri. Yang kedua, wakil kepala sekolah bidang kurikulum Muhammad Rajab Daulay. Yang ketiga, wakil kepala sekolah bidang humas Bapak DRA Dompa Huta Barat. Yang keempat, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan Bapak Suyono SAG. Yang kelima, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana Ibu DRA Evi Oktovina Gurning MPD. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah adalah semua ketentuan dan atau peraturan dan program yang dibuat oleh sekolah yang mengimplementasikan harus mengandung nilai-nilai budi pekerti dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai budi pekerti, sehingga membuat suasana sekolah yang kondusif. Atau dengan kata lain, ketertiban adalah salah satu kondisi mencerminkan keharmonisan dan keteraturan dalam pergaulan antar warga sekolah. Ketertiban harus tercermin dalam penggunaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penggunaan waktu belajar mengajar, dan berhubungan dengan masyarakat sekitar. Ketertiban tidaklah tercipta dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan oleh warga sekolah. Siswa, guru, dan orang lain. Misalnya seperti kami seperti PLP 1. Selanjutnya, ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan dalam kehidupan sekolah. Kondisi ini mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana atau prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi, dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Ketertiban sekolah dituangkan dalam tata tertib peserta didik dan disusun secara operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik. Dalam tata tertib peserta didik memuat hal-hal yang harus diharuskan atau diwajibkan. Yang kedua, hal-hal yang dianjurkan. Yang ketiga, hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan. Yang keempat, sanksi atau hukuman bagi pelanggar. Itu para pelajar di SMA Negeri 16. Begitupun peraturan dan tata tertib sekolah yang ada di SMA Negeri 16 Medan telah memuat poin-poin yang disebutkan di atas berdasarkan penelitian kami selama kurang lebih 2 minggu dan menggunakan lembar instrumen penelitian. Kami sudah mendapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, tata tertib untuk guru maupun siswa dipandang telah cukup efektif untuk mengendalikan perilaku guru dan siswa. Yang kedua, tata tertib siswa diberitahukan sejak awal siswa memasuki sekolah disertai dengan pernyataan kesanggupan siswa yang mematuhinya. Yang ketiga, di setiap kelas terpampang tata tertib siswa dengan penataan yang mudah dilihat. Yang keempat, dalam berbagai kesempatan kepala sekolah maupun guru mengingatkan tentang isi dan konsekuensi dari tata tertib siswa terhadap siswa. Yang kelima, setiap ada guru baru di sekolah
Misalkan kami